Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim An-Nur Firdaus, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan rezeki yang begitu besar oleh Allah, yaitu bisa hadir di pengajian. Ini merupakan rezeki yang besar, Bu, ya. Karena kita diringankan hati kita, dimudahkan langkah kita untuk hadir di pengajian. Ini nilainya luar biasa karena menuntut ilmu atau hadir di majelis taklim ini adalah merupakan fardhu ain, ya, merupakan fardhu ain. Artinya tidak bisa diwakilkan dan harus kita lakukan sama saja dengan melakukan sholat, sama dengan melakukan puasa, zakat. Jadi menuntut ilmu juga bagian daripada kewajiban fardhu ain yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita selama hidupnya tidak pernah menuntut ilmu, nah itu berdosa besar, termasuk dosa. Ini barangkali yang seringkali tidak disadari, dianggap nanti sholat tungkul gitu, ibadah itu. Padahal menuntut ilmu itu juga merupakan kewajiban yang apabila tidak dilakukan oleh kaum mukallaf muslimin maupun muslimat berdosa. Gitu. Makanya yang ngerti tentang ini kita wajib mengadakan pengajian. Makanya kita terus saja mengadakan pengajian di mana-mana, ya. Karena apabila tidak diadakan pengajian oleh orang yang berilmu, oleh alimnya, oleh para ustadz, para kiai tidak mau mengadakan pengajian, dosa kiainya, dosa ustadznya, ya. Jadi gara-gara ustadznya tidak mengadakan pengajian, akhirnya umat tidak ada yang ngaji. Yang pertama ditanya ustadznya, gitu. Kalau ustadznya sudah mengadakan mah, mau ada yang ngaji ya enggak, itu bukan urusan ustadz lagi. Nah, gitu, ya. Makanya ini kewajiban kita bersama, ya. Kewajiban kita bersama. Baiklah ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita akan coba membicarakan beberapa hadis Nabi. Tentu saja materinya tetap berkaitan dengan masalah keluarga, ya. Ini materinya, karena masalah tentang ini belum selesai. Terus saja, karena banyak hal yang harus kita ketahui. Dan berkeluarga juga merupakan salah satu ibadah, ya. Ibadah seumur hidup, bahkan ibadah yang sangat panjang, ya. Dan lika-likunya luar biasa. Oleh karena itu kita harus tahu ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya pakai kacamata atau enggak sih kalau baca? Nah, kacamata lah, biar ketinggali ke sana gitu, ya. Rada caang gitu. Iya, kalau tadi burem gitu nggak ada bedanya, Bu. Nu cantik dengan yang enggak ada bedanya kalau nggak pakai kacamata. Tuh sama aja. Kalau sekarang mah ada bedanya, gitu. Ternyata cantik semua, gitu, ya. Yang gantengnya di pojok sendirian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, la yastaghfiru limar'atil muti'ati li zawjiha. Liyastaghfiru, sungguh telah memohonkan ampun, limar'ati, kepada seorang istri, muti'ati li zawjiha, yang taat kepada suaminya. Siapa yang memohonkan ampun kepada perempuan yang demikian? Yaitu at-thairu fil hawa'i, ya. Yang memohonkan ampun itu kepada istri yang taat pada suaminya adalah, yang pertama adalah wat-thairu fil hawa'i, burung-burung yang ada di angkasa. Masya Allah, burung-burung yang ada di angkasa. Wal haytanu
ya, fil ma'i, dan ikan-ikan yang berada di air memohonkan ampun juga. Wal malaikatu fis sama'i, dan malaikat-malaikat yang ada di langit. Wasamsu wal qamar, dan juga matahari dan bulan. Madamat, ya, selagi tetaplah aimudat tadawamiha, yaitu tetaplah secara dawam terus menerus firidho zaujiha, dalam keridhaan suaminya. Luar biasa, Bu. Ternyata ya, gak main-main nih, pahalanya besar. Seorang istri yang taat kepada suaminya itu ternyata dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Dalam hal ini berikan contoh burung-burung yang ada di langit, yang bukan di langit, di angkasa yang terbang. Kita tidak tahu berapa jumlah burung yang terbang itu. Begitu banyaknya burung-burung. Nah, itu senantiasa memohonkan ampun kepada perempuan yang tadi, ya, yang berada dalam keridhaan suaminya. Jadi ridho suami ini penting banget untuk diraih. Istilahnya surga dan neraka teh ada pada keridhaan suami. Nah, bagi yang sudah punya suami ya tentunya seperti gitu. Makanya ini penting, ya, penting punya suami, maksudnya gitu, supaya gampang masuk surga nak, gitu ya. Dan ngenahin surga nak teh gampang kalau sudah punya suami mah, ya. Yang penting rajin sholat, rajin puasa, taat pada suami, sudah selesai, ya. Kuncinya taat pada suami. Nah, ini menunjukkan bapak ibu, bapak bener ya, di luar bapak nage, ya, jijik doang, nggak apa-apa, kita sebut kasihan, ya, nggak dipanggil, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu ternyata terkoneksi dengan alam semesta, Bu. Artinya ketika kita berada dalam keridhaan Allah, artinya ibu-ibu yang diridhoi suami itu berada dalam keridhaan Allah. Ini kuncinya, Bu. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, ridhoi suami atau minta keridhaan suami. Selain tentu saja ada minta keridhaan kepada ibu, ya, kepada orang tua, itu sama aja. Ini karena ini berbicara tentang seorang istri, berarti ridho suami, gitu. Kalau berbicara seorang anak, ridho orang tua, gitu. Ini berbicara seorang istri, ya, seorang istri. Maka carilah keridhaan suami. Tengenaheun pakai kacamata. Jelas teuing. Jelas teuing katingali ibu-ibuna. Jadi saya lebih baik remeng-remeng. Ya, enggak enak terlalu jelas melihat ibu-ibunya. Enggak enak sayanya. Deparugu. Ningali nu lebih baik remeng-remeng saya mah, Bu. Kalau remeng-remeng gini kan nggak jelas, enak. Jadi itu, Bu, ya. Ini termasuk kebaikan apapun yang kita lakukan. Karena ketika Allah ridho, maka Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk juga ridho kepada orang itu. Ketika Allah ridho, luar biasa makanya keridhaan Allah itu. Oleh karena itu dalam hidup ini yang harus kita cari adalah mardotillah, keridhaan Allah. Beruntung sekali, Bu, orang yang diridhoi oleh Allah itu. Seluruh makhluk diperintahkan oleh Allah untuk meridhoi orang itu. Contohnya ini, salah satu contoh, istri yang diridhoi suaminya itu Allah memerintahkan kepada burung-burung, kepada ikan-ikan yang ada di air. Begitu banyaknya kan ikan yang ada di air. Kepada malaikat-malaikat, jumlah malaikat banyak, tidak terhingga. Kepada bulan, matahari, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampun kepada orang itu yang diridhoi. Diperintahkan oleh Allah. Jadi berbahagialah, beruntunglah orang yang berada dalam keridhaan Allah. Karena Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya untuk memohonkan ampun kepadanya. Subhanallah. Luar biasa. Ini mengindikasi bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan yang menimbulkan keridhaan Allah itu terkoneksi dengan alam semesta. Allah ridho, maka alam ridho. Binatang-binatang ridho, matahari ridho, angin ridho, hujan ridho, gitu. Luar biasa. Bulan juga begitu ridho kepada kita. Sehingga alam semesta tidak ada yang bisa membahayakan kepada kita, kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Tidak akan membahayakan. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa. Tidak memudaratkan, tidak membahayakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada kemudaratan. Karunyaheun. Karena Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk menyayangi, mengasihi orang yang diridhoi oleh Allah itu. Itu beruntungnya di situ. Makanya orang yang diridhoi oleh Allah itu akan timbul ketentraman. Pergi kemanapun tenang. Tidak khawatir.
tidak gelisah. Karena alam semesta termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, tidak akan pernah mengganggu dirinya. Bahkan selalu menjaga dirinya. Kemanapun dia pergi, dia dijaga oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Tidak akan membahayakan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran. Itulah istimewanya orang yang diridhoi oleh Allah. Di sini faktor istri adalah keridhaan suami. Artinya bila istri berada dalam keridhaan suami, seperti itu keadaannya nanti. Seluruh makhluk memohonkan ampun kepadanya. Masya Allah ya. Kalau orang sudah diampuni dosanya, selesai hidupnya sudah. Artinya itulah kunci kebahagiaan. Kunci terbukanya pintu-pintu kebaikan. Kalau ingin terbuka pintu-pintu kebaikan, pintu rahmat, pintu nikmat, pintu maghfirah, pintu rizki, pintu ilmu, pintu pertamanya harus dia buka dulu adalah maghfirah, ampunan Allah. Ketok dulu pintu pertama ini, pintu ampunan, maka akan terbuka pintu-pintu yang lain, pintu rizki, pintu ni'mah, pintu ilmu, ya. Babul jannah, babul ilmi, babul rizki, terbuka semuanya. Babus sehah, pintu kesehatan, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, terbuka semuanya apabila pintu ampunannya terbuka. Makanya yang pertama adalah bukakan dulu pintu ampunan dari sisi Allah, maka kita bisa dibukakan oleh Allah pintu-pintu yang lain. Nah, makanya yang pertama di sini, ketika keridhaan itu diberikan kepada seorang istri yang taat pada suaminya, Allah berikan pintu maghfirah terlebih dahulu, dibukakan, dimohonkan ampun oleh Allah. Bahkan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampun kepadanya. Gitu, Bu ya. Nah, ini penting Bu dalam hal ini ya. Ini sebagai berita gembira sebetulnya bagi ibu-ibu ya. Begitu juga sebetulnya berita gembira bagi para suami. Artinya seorang suami yang sayang pada istri pasti akan mudah ridho kepada istrinya. Itu namanya suami yang ngerti, suami yang punya ilmu. Karena apabila dia tidak ridho pada istrinya, sama saja dengan mencelakakan istri. Sarwa tekarunya ke pemajikan, kan gitu. Ya, ini makanya perlu seimbang. Istrinya faham tentang ini, suami juga harus faham. Jangan egois. Ya. Tidak mau ridho kepada suaminya, kepada istrinya. Artinya kesalahan istri tidak pernah mau dimaafkan, tidak mau ridho atas kekurangan istri. Nah, ini namanya suami yang tidak mengerti tentang ini. Ini sama saja menjerumuskan istri kepada kesalahan yang lebih besar. Makanya kalau suami yang baik, suami yang soleh itu, dia akan mudah ridho kepada istrinya, akan mudah memaafkan kekeliruan dan kesalahan istrinya. Tidak semata-mata mempertahankan egonya gitu. Nah itu, jadi harus timbal balik dalam hal ini antara istri dengan suami, saling menyelamatkan, ya, saling menyelamatkan satu sama lain. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian mungkin ada sedikit ini bagaimana dengan yang sudah meninggal suaminya gitu kan. Nah, makanya cara ridhonya itu masih ada, sama aja dengan yang orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana cara baktinya? Nah, ini perlu saya jelaskan juga. Karunya tidak punya suami, saya sudah tidak punya suami, kumaha ya cara ridho suaminya, kan gitu. Jadi sama dengan orang tuanya yang sudah ada, nggak ada yang sudah meninggal. Bagaimana cara berbaktinya? Belum, tidak terputus, Bu. Jadi bakti kita kepada orang tua tidak pernah terputus hanya karena orang tuanya meninggal. Enggak. Ada kewajiban-kewajiban yang bisa kita lakukan dan pahalanya terus mengalir bagi kita sebagai anaknya, dan juga pahalanya terus mengalir bagi orang tua kita, dan merupakan wujud bakti kita kepada orang tua. Jangan beranggapan ada orang tua sudah meninggal, sudah selesai bakti saya. Enggak. Terus sampai kita meninggal. Kalau kita sudah meninggal baru selesai. Nah, sekarang bagaimana nih bagi seorang istri yang ditinggal suaminya baktinya? Ada, yaitu lanjutkan wasiat-wasiat suami. Ada di sini nanti lanjutannya ya, ada perempuan yang istimewa yang ditinggal suami itu seperti apa.
Apa wasiatnya peninggalan suami? Kalau suami misalkan meninggalkan wasiat tertentu, tunaikan wasiatnya. Kemudian yang kedua, urus anaknya dengan baik. Karena itu merupakan tanda mata dari suami yang meninggal tadi. Itu sebagai bentuk baktinya. Jangan disia-siakan. Anaknya yang ditinggalkan oleh suami itu jangan disia-siakan. Urus lahir dan batinnya, termasuk pendidikannya. Pendidikan ruhaninya, akhlaknya, ibadahnya. Jangan sampai sepeninggalnya suami, anaknya diterlantarkan sehingga tidak mengenal Allah, tidak mau ibadah. Kasihan suaminya itu nanti. Kenapa? Karena pengganti suami, pengganti bapaknya adalah ibunya itu. Itu adalah amanah dari suami. Disampaikan atau tidak, anak yang ditinggalkan adalah merupakan suami. Itu baktinya. Nah, bila ini dilakukan, insya Allah suaminya ridho. Jadi ketika di akhirat dia ridho. Dia tahu menyaksikan apa yang dilakukan oleh istrinya yang di dunia. Dan perkembangan anaknya ketika anaknya semakin solehah dan mendoakan almarhum, terasa dan sampailah doanya itu. Inilah yang menyebabkan suami almarhum itu yang meninggal itu ridho kepada istrinya yang masih hidup. Gitu. Ulah dipohokeun ada geus paeh ieu pas laki urang mah nyebutna ge paeh. Da geus paeh ieu cenah geus teu nyahoeun. Geus teu nyahoeun. Jadi urang teh kumaha rek kieu rek hajo rek hideung rek beureum rek bodas kumaha urang da salaki urang mah geus paeh. Geus teu nyahoeun. Siapa bilang tidak tahu? Tahu Ibu. Tahu ya. Makanya setiap malam Jumat kenapa kita ngirim doa kepada orang tua kita? Karena setiap malam Jumat itu diringankan keadaan kuburnya dan hadir di tempat kita, menyaksikan anaknya, ngirim yasin tuh, ngirim doa tuh, ngirim sedekah enggak. Begitu juga suaminya ge nyahoan. Jangan dikira cuman kita aja enggak ngelihat dia ya. Tapi ruhnya itu teu kudu make tiket dia mah. Ya di alam ruhnya ngelihat keadaan kita. Oleh karena itu lakukanlah yang terbaik, laksanakan wasiatnya, pesan-pesannya dan tunaikan kewajiban terutama anak dan rumah ya. Pelihara. Yang keduanya sambung terus silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh suami kita. Dengan guru-gurunya. Jangan diputus. Dia berhenti berguru karena wafat. Dia berhenti ngaji kepada gurunya karena wafat. Makanya untuk menyambungkan pahala ngajinya, silaturahim terus kepada guru-gurunya. Jangan diputus. Kalau si istrinya terus silaturahim kepada guru suaminya, sama saja itu dengan menyambungkan silaturahim suami kepada gurunya. Pahalanya nyampe. Itu contohnya. Ini seringkali barangkali tidak pahami ini. Tadi itu dianggapnya geus paeh ieu geus teu naon cenah gitu ya. Dianggapnya begitu, padahal enggak. Itu nyampe. Dan itu akan menimbulkan si suami bahagia di akhiratnya nanti. Bahagia. Sambungkan silaturahimnya terus ya dengan orang-orang yang dicintainya, dengan guru-gurunya, dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang terdekatnya. Dan itu terus pesankan kepada anaknya agar menyambungkan lagi apa yang dilakukan oleh ayahnya dahulu. Nah itu Bu ya. Nah ini tenang aja nih saya video nanti sampai juga ketonton oleh siapapun nanti ya. Pesan-pesan seperti ini karena penting, karena saya seringkali menemukan justru sebaliknya gitu. Terus ditinggal ke suami, ditinggalkan ke suamina malah hayu teu para rubuh kelakuanana gitu ya. Aduh malah. Nah itu jadi kasihan kepada dirinya, kasihan kepada almarhum. Begitu ya. Ini kewajiban seorang istri ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana lagi nih materinya nih yang ini, sebentar saya cari lagi materinya Bu. Ini ada lagi nih yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Warawal Bazaru an Aisyata. Ini diriwayatkan dari Imam Bazar dari Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah istrinya baginda Nabi ya. Annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Siti Aisyah ya, telah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah telah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ati, yaitu siapakah orang yang lebih besar haknya atas istrinya atau atas perempuan. Siapakah yang lebih berhak atas istrinya, atas seorang istri. Nah gitu ya. Siapakah manusia yang lebih berhak, yang besarlah berhak kepada istri, seorang istri. Qala, Rasulullah menjawab, zaujuha, yaitu suaminya. Jadi yang paling berhak kepada seorang istri itu adalah suami. Yang paling berhak. Ketika seorang anak perempuan menikah ya, atau dinikahi oleh seorang laki-laki, maka lepaslah kewajiban kepada orang tuanya, berpindah kepada suaminya yang lebih berhak. Makanya yang lebih berhak atas seorang istri itu adalah suami. Untuk apa? Untuk dikhidmati, untuk nurut, untuk khidmat, untuk hormat, untuk melayani dan sebagainya. Ya gitu. Ini yang pertama. Gitu. Qultu, kemudian bertanya lagi Siti Aisyah, fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alar rajul, dan siapakah manusia yang lebih besar haknya atas seorang laki-laki. Nah, siapakah yang lebih berhak terhadap seorang laki-laki? Kalau tadi seorang perempuan, yang lebih berhak terhadap seorang perempuan itu adalah suaminya. Nah, siapa yang lebih berhak atas seorang laki-laki? Qala, berkatalah Rasulullah, ummuhu, ibunya. Beda tuh. Kalau yang lebih berhak atas seorang istri mah suaminya, yang lebih berhak atas seorang laki-laki ibunya. Ya. Jadi hati-hati ketika suami ibu ya itu sayang pada ibunya, yang memang seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Tidak boleh seorang istri menghalangi suaminya berbakti kepada ibunya, tidak boleh. Karena yang lebih berhak daripada suami ibu adalah ibunya. Tuh, ya. Seorang laki-laki tidak terputus kewajiban kepada ibunya walaupun dia sudah menikah. Bedanya dengan perempuan. Kalau perempuan setelah menikah maka dia kewajibannya penuh kepada suaminya. Tapi seorang laki-laki walaupun dia sudah menikah, sudah punya istri, tetap perhatian dan kewajiban kepada orang tuanya, terutama ibunya, tidak terputus sama sekali. Harus diperhatikan segala sesuatunya ya, kepada ibunya. Nah itu ya. Itu yang perlu diperhatikan supaya jelas ini, karena seringkali dalam hal ini juga karena tidak paham cekcok akhirnya. Istrina terela si papa mah cenah ka indungna teh mani kitu. Memang seharusnya begitu. Harus perhatian. Bahkan didorong oleh istrinya. Didorong oleh istrinya agar suaminya ini berbakti kepada ibunya. Terutama ibunya. Gitu. Nah, ini kata sabda Nabi berdasarkan pertanyaan daripada Siti Aisyah. Kalau masalah riwayat rumah tangga ini banyak keluar dari hadisnya itu dari Siti Aisyah, dari istri Nabi. Karena tentu saja kehidupan pribadi Nabi banyak ditemukan oleh si istrinya tentu dibandingkan oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yaqbalullahu lahum sholatan. Ada 3 orang, nih ada 3 orang katanya, kata Nabi, la yaqbalullahu lahum, tidak diterima bagi mereka sholatan, sholatnya. Ada 3 jenis orang yang tidak diterima bagi mereka sholatnya, aila yusibuhum alaiha, artinya yaitu tidak akan diberikan pahala bagi mereka atasnya, wala turfa'u lahum ila sama, dan tidak akan diangkat pahala-pahalanya ke langit, hasanatun, kebaikannya. Jadi pahalanya tidak diterima, tidak dikasih pahala, ibadah sholatnya tidak diterima dan tidak diangkat ke langit. Kalau pahala-pahala kebaikannya, jadi kebaikannya tidak diangkat, itu berarti tidak diterima. Siapa saja 3 orang itu? Al-abdu kadal amatul abiku. Yang pertama adalah
Seorang hamba sahaya, kalau dalam dulu kan ada yang disebut hamba sahaya ya, atau budak belian. Hamba sahaya abiqun min sayyidihi haya hatta yarji'a. Hamba sahaya, budak belian yang kabur dari tuannya. Kalau zaman dulu kan ada orang yang dibeli ya, dibeli kemudian menjadi seorang hamba sahaya. Maka ketika dia menjadi seorang hamba sahaya, tidak boleh kabur dari tuannya, karena dia berada dalam penguasaan tuannya, kehidupannya, nafkahnya dan sebagainya. Ketika kabur maka dia berdosa, sholatnya tidak diterima oleh Allah sampai dia kembali kepada tuannya dan memohon maaf dan meminta maaf. Itu orang yang pertama, jenis yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah wal mar'atu sakhitu 'alaiha zaujuha. Seorang istri yang dimurkai oleh suaminya. Ya, seorang istri yang dimurkai, yang dibenci oleh suaminya. Artinya linahwin nusuz, dalam keadaan nusuz, hatta yardo, sampai suaminya ridho. Nah, ini apabila dosa nusuz. Dosa nusuz ini adalah dosa yang terbesar. Ya, itulah makanya lihat bahayanya seperti gitu. Jadi pahala sholatnya, pahala ibadahnya, pahala kebaikannya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah apabila dia durhaka pada suami atau suaminya tidak ridho. Nah, begitu bahayanya ketidakridhoan suami ini bagi seorang istri. Oleh karena itu seorang suami juga harus paham tentang ini. Jangan sautik-sautik, ngambek, sautik-sautik terido. Padahal pundungan. Ketidakridhoan ini dalam kondisi yang betul-betul nusuz baru boleh. Kalau nusuz itu durhaka yang banget. Tapi kalau salah-salah sautik, masalah ngagoreng lauk atau ngagoreng tempe tutung, wayahna lah ulah sampai ya, ulah sampai terido gitu, berhari-hari gitu ngambek. Jangan. Ya, kasihan. Nah, itu ya. Tidak boleh seperti itu. Ini merupakan tuntunan bagi suami istri agar dua-duanya, makanya dua-duanya harus ngaji sebetulnya. Ya, dalam hal ini sudah paham, ulah awena bae nu ngaji. Ya. Ya. Makanya saya rekam video ini supaya nanti bapak-bapaknya nonton. Selalu saya share ke ini. Saya share ke grup Baitul Amal. Ya, biar pada nonton. Ya. Wasakronu, kemudian yang ketiga, Bu. Yang ketiga, orang yang pahala sholatnya itu tidak diterima, kemudian kebaikannya apa sajalah amal solehnya itu tidak diangkat ke langit. Wasakronu ayil muta'addi bisukrihi hatta yashua. Orang yang ya, yaitu orang yang suka mabok-mabokan. Nah, ini suka mabok-mabokan ya, secara sengaja ya, mabok sampai kemudian dia sadar daripada maboknya itu. Nah, begitu bahayanya. Orang yang mabok-mabokan itu sholatnya tidak diterima selama pengaruh maboknya ini masih ada. Termasuk mabok di sini adalah bukan minuman keras saja, termasuk narkoba ya. Sedangkan menurut penelitian kesehatan, pengaruh daripada narkoba dan pengaruh daripada minuman keras ini 40 hari baru hilang. Bayangkan. Jadi selama 40 hari kebaikannya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah. Begitu bahayanya mabuk-mabukan ini, minum-minuman keras ini. Jangan dianggap enteng ini. Jangan dianggap enteng, karena berkaitan dengan tertahannya pahala-pahala kebaikan, termasuk pahala sholatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian dia menyadari ya tentang mabuknya itu, ataunya dia sembuh daripada mabuknya itu. Nah, itulah ibu-ibu sekalian materi pada kesempatan hari ini ya. Beberapa hal mungkin nanti saya sisakan waktu kalau seandainya ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian untuk kita bicarakan pada kesempatan ini. Saya persilahkan ya, terlebih dahulu barangkali ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan atau materi apa saja. Mangga Bu, silakan. Saya beri kesempatan. Ini Pak Ustaz ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ya kalau para suami itu waktu minta maaf sama istrinya itu sangat susah gitu, bahkan nggak pernah gitu. Kenapa itu Pak Ustadz? Biar jelas, yang nanyanya biar jelas saya pakai kacamata. Susah gitu suami, tapi kalau ini istrinya salah itu kan bisa kita minta maaf, maaf tadi saya begini, salah begini gitu. Tapi bagi bapak-bapak susah gitu untuk minta maafnya gitu. Jadi egois gitu ya. Iya. Udah itu Bu ya. Itu. Egois bapak-bapak. Udah itu ya. Satu ya. Iya. Ya ini Bu, ya memang berkaitan dengan karakter laki-laki. Itu seringkali sifat egonya sebetulnya, sifat egonya tinggi. Merasa dia iya, ada unsur ego, ada unsur gengsi juga gitu ya. Tidak mau kalah, merasa benar gitu. Nah itu diantaranya unsur-unsur itu, unsur-unsur itu. Makanya ini harus diimbangi dengan ilmunya, dengan ilmunya. Bagaimana seharusnya dia memperlakukan istrinya, walaupun dia sebagai seorang suami. Makanya perintah dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Itu perintah Al-Quran. Dalam Al-Quran seperti itu. Ya, perintah Al-Quran. Nah, tapi kalau itu tidak dipahami, ya tidak akan bisa melaksanakan. Ya intinya, hampir semua laki-laki memang seperti itu, Bu. Tetapi itulah pentingnya ilmu. Dengan ilmu itulah maka akan mengendorkan, melunturkan sedikit daripada egonya tadi, ya, egonya tadi, gitu. Ada gengsi dan sebagainya, gitu ya. Oleh karena itu, ibu-ibu jangan terlalu apa istilahnya berharap banyak suaminya. Kadang-kadang gini Bu, karakter laki-laki itu mungkin dia sungkan untuk meminta maaf, tapi sebetulnya dia sudah memaafkan, mungkin atau dia sudah memperbaiki dirinya. Gitu. Hanya nggak ngucap, itu bedanya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kan memang lamun ceplok gitu perempuan gitu ya. Ya, ya, betul, itu. Ya, betul. Ya. Merasakan kan? Dan memang seperti itu Bu, itu hampir Bu, tidak semua ya, tapi memang kebanyakan seperti itu. Dan itu hal yang dimaklumi sebetulnya. Hal yang dimaklumi. Gitu. Hal yang dimaklumi oleh kita, makanya kita harus memahami tentang karakteristik laki-laki gitu. Karakteristik laki-laki seperti itu ya. Merasa dia sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagainya gitu kan. Kemudian dia juga nggak mau direndahkan sama istrinya gitu kan. Nah seperti itu, ada ego seperti itu. Nah tinggal kita sebagai istri harus bisa memahami tentang karakter laki-laki seperti itu. Tapi baik Ya, betul gitu. Ya, yang jelas laki-laki itu walaupun diam, tapi sebetulnya pikirannya bekerja. Ya, perhatiannya besar sebetulnya walaupun dia diam gitu. Gitu. Ada satu kasus Bu, ada satu kasus. Ini saya juga sedang ikut menangani ini, masih hangat, tinggal menunggu putusan pengadilan. Ya, ini sebagai cerita. Jadi istrinya minta cerai. Istrinya minta cerai, Pak Ustadz, istri saya minta cerai. Terus kamu gimana? Saya sih nggak mau menceraikan istri saya karena punya anak 2, kasihan masih kecil-kecil, gitu. Alasannya kenapa sih istri kamu kok minta cerai? Kan udah kawin 8 tahun. Alasan istri saya nggak harmonis katanya Pak Ustadz. Bukan harmonis, saya teh nggak romantis. Kata istrinya teh, saya tuh rokok makan gratis kali ya. Sayanya kata istri saya nggak romantis, terlalu cuek katanya gitu kepada. Akhirnya dia ngomong, gimana gitu memang gitu. Ya gimana lagi Pak Ustadz, saya kan gini katanya orangnya. Tidak seperti kayak orang-orang suka bisa ngarayu. Saya mah kan nggak bisa ngarayu. Nah, gitu. Malah lamun saya ngarayu kan meureunan jadi lucu cenah gitu. Saya mah apa adanya begini cenah gitu. Nah gitu. Itu terus gimana? Nggak tahu. Gitu. Jadi itulah hal-hal seperti itu Bu.
jangan memaksa suami kita menjadi orang lain. Kalau memang dia seperti itu, ya biarkanlah sudah, jangan dipaksa. Dibandingkan tuh salaki itu mau romantis, bilang nage ayang, embeb. Ari ieu mah ngomong nate ngomong nyebut ngaran we, surti umpama gitu ya, ngaranna surti umpama. Ari batur mah yang gitu ya. Embeb ya. Jangan menginginkan suami kita seperti orang lain. Biarkan dia seperti dirinya sendiri. Itu gara-gara gitu, Bu. Ternyata saya tanya itu. Itu kekeh pengen cerai, Bu. Ya udah, kata saya gini, coba dia berani nggak ngajukan ke pengadilan? Bener ngajukan ke pengadilan, Bu. Orang tuanya mah nggak mau jadi saksi. Orang tua si perempuannya nggak setuju. Orang tua si perempuan yang nggak setuju, anak-anaknya nggak setuju. Cuman satu istrinya doang itu yang mau pengen cerai. Akhirnya yang menjadi saksi siapa? Babaturanana. Ternyata babaturanana teh, nah ini makanya circle teh penting, Bu. Hati-hati memilih teman. Ternyata circle-nya teh, aduh, perempuan sosialita ternyata. Anu sok ulin ka dieu, ulin ka ditu gitu. Barber dulu gitu. Begitu kan ari salaki maneh ieu barberna ka mana? Pengajian, boro-boro Pak Ustaz dina pengajian. Tuh jelas cenah gitu. Oh, gitu. Akhirnya sidang, Bu, sudah 2 kali dan sekarang tinggal putusan. Terus gimana Pak? Guys, gitu mas serahkan ke Allah. Terserah hakim pengadilan. Pokoknya jalani aja terlebih dahulu. Mudah-mudahan istri kamu setelah bercerai introspeksi diri. Gitu ya. Kamu juga harus introspeksi diri. Wayahna kudu rada bisa ngomong ongkoh gitu yang romantis. Gitu. Disuruh romantis. Saya tahu orangnya, Bu. Boro-boro romantis dia mah dah. Ngomong ke alapap elepep, kalah sama istrinya. Istrinya mah bicaranya itu capetang. Saya tahu karena dulu saya yang mendidik di sini. Ya, waktu dia sekolah, dengan saya di majelis. Sekarang dia udah pulang, sudah punya istri anak 2, ngadu deui bari nelepon curik. Geus ulah curik sialah aing jauh yang pusing. Kumaha tuh Pak Ustaz gitu. Itu anak orang yang saya didik memang. Waktu nikahnya juga saya hadiri, makanya saya kasihan juga, nggak nyangka tuh istrinya seperti itu. Udah, mungkin berdoa saja kepada Allah, saya bilang, mudah-mudahan masih ada jodohnya, kalau enggak ya sudah, jangan dipikirkan. Yang penting, perceraian ini bukan langkah terakhir. Kan baru talak 1, saya bilang. Mudah-mudahan dengan berpisah sementara, kalian berdua bisa saling introspeksi diri dulu. Oke guys, cocok mah misalkan hayang hiji deui, bisa kawin deui, saya gituin ya. Ya udah Pak Ustaz doanya aja gitu. Nah itu Bu, kadang-kadang hal-hal yang cek lalaki mah sepele, tapi ternyata bagi perempuan, itu teh jadi masalah gede. Romantis kan menurut si orang ini masih laki-laki kan biasa aja. Dan memang saya tahu persis, Bu, sejak dia sekolah, boro-boro romantis dia mah dah. Ngomong ke hara rese. Beblap seluruh. Iya. Ada perempuannya bicaranya memang cerdas bicaranya gitu. Nah, gitu ya. Itu contoh, Bu, ya, contoh tuh. Ya susah diminta seperti. Ada lagi Bu yang lain? Ya, silakan. Bu Dewi, silakan. Sunda apa Indonesia ya? Ya, boleh apa aja. Boleh Sunda boleh. Di usia perkawinan rata-rata mungkin di atas 20 tahun ya Pak. Punten kan istilahnya yang mau saya tanyakan itu, seorang istri itu ada berapa pintu masuk surga selain taat kepada suami? Karena di usia sekarang si laki-laki itu kadang merasa bahwa kamu taat, kamu masuk surga. Sedangkan apa yang kita lakukan selalu salah di mata dia. Kasar kata, oh masa dari bentah yang mereka berhenti masa bersilang. Tapi ini sok ayah we pahal sepele anu bikin eta si suami rada liar. Akhirnya kan istri apa yang harus saya lakukan, sedangkan istilah di agama itu pintu masuk surga itu dari suami. Nah suami nak itu aja kumaha tuh Pak? Iya. Udah cari itu makanya harus kerja deui teh selain eta itu mah panto surga teh. Iya.
Udah Bu, paham ya? Ya. Ya. Jadi memang seorang istri yang pertama itu dia taat kepada suami. Kemudian yang kedua melaksanakan ibadah tentu saja, tidak boleh ditinggal. Itu pasti. Sholat, puasa yang gitu ya, terutama itu yang pasti itu. Kemudian menjaga harta suaminya dan menjaga diri dan harta suaminya, memelihara dirinya, ya, yaitu memelihara dirinya, kemudian juga memelihara harta suaminya. Nah itu seperti itu sebetulnya, ya. Masih jadi kalau boleh dikatakan bahwa persoalannya tetap di lingkungan keluarga. Karena yang pertama kali ditanya, nih. Ketika di akhirat itu Bu, yang pertama kali ditanya oleh Allah itu di pengadilan Allah itu yang pertama adalah seorang istri nih. Seorang istri yang pertama kali ditanya oleh Allah itu mengenai sholatnya. Makanya ini penting nih. Pertama sholatnya dulu, sebelum yang lain. Pokoknya sebelum amalan-amalan yang hebat-hebat, pertama sholatnya. Sholat apa? Sholat fardu terutama. Ya, itu yang pasti. So, yang sunnah-sunnah dikerjakan banyak, fardu nanti tetap perhatian. Fardunya dulu, sunnah mah tambahan. Nah itu ya, fardunya yang pertama ditanya, sholatnya. Kemudian yang kedua yang ditanya, hanya dua hal yang ditanya. Pertama sholat, yang kedua bagaimana sikapmu kepada suamimu. Dua sebetulnya yang ditanya. Artinya ketika dua lolos, aman. Kan gitu. Aman. Bagaimana sikapmu, keadaanmu terhadap suami. Artinya khidmat kita, pelayanan kita kepada suami. Itu yang ditanya. Kalau baik, ya, baik menurut Allah, maka dia pantas masuk surga. Baik menurut Allah, bukan menurut suami. Ya, karena contoh Bu, adik ibu di sini makan suaminya kan sabagong-bagongnya tetap Islam kan? Coba lihat Siti Asiyah, siapa suaminya? Fir'aun, Bu. Lihat kurang gimana Fir'aun mah. Asal ayah anak laki-laki paehan, dibunuh kan? Kemudian ada yang tidak mau mengakui dirinya Tuhan, dibunuh juga. Fir'aun Bu. Tapi istrinya Siti Asiyah solehah. Dia tetap berkhidmat kepada Fir'aun walaupun dia misalkan disakiti, dibentak dan sebagainya, dia tetap saja bersikap baik saja. Menurut Fir'aun, Asiyah ini durhaka. Menurut Fir'aun. Nah, menurut Fir'aun, Asiyah ini durhaka. Karena apa? Karena tidak nurut kepada Fir'aun supaya nyembah Fir'aun. Tapi menurut Allah, Siti Asiyah ini solehah. Betul, makanya jangan, kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita Bu, jangan khawatir, Allah Maha melihat. Allah lah yang menilai. Sanajan cek salaki maneh kieu maneh kitu. Ah wios dah saya mah sudah menunaikan tugas kewajiban saya. Dah saya mah melayani suami itu lillahi ta'ala karena Allah. Hanya mengharapkan ridha Allah. Gitu. Itu Bu yang penting itu. Karena dua hal tadi. Allah Maha tahu, tidak bisa dibohongi. Ketika ditanya sholatnya selesai, bagaimana perilakumu kepada suami? Diceritakan gini-gini, saya sudah melaksanakan begini-begini secara baik. Betul, cek Allah. Aku Maha tahu. Beres, masuk surga Bu. Tuh, dua hal itu. Jadi, oleh karena itu, jangan khawatir Bu. Jangan khawatir. Ya. Walaupun suami kita karena ketiadaan ilmu atau karena egona yang tinggi, menganggap kita tidak baik, yang penting kita sudah memperlakukan suami dengan cara baik, melayani dengan baik, maka insya Allah Allah memberikan penilaian yang baik bagi kita. Itu. Jadi seperti tadi Siti Asiyah tadi. Cuk Fir'aun mah durhaka. Ibu tahu nggak itu? Kan dibunuh itu Siti Asiyah kan. Dibunuh Bu. Dibunuh, mau ditimpa dengan batu, tetapi kemudian Siti Asiyah berdoa kepada Allah agar dia dicabut nyawanya sebelum batu itu nimpa kepada dirinya. Kan dibunuh. Akhirnya meninggal duluan. Jadi Siti Asiyah mah tidak merasakan sakit ditimpa oleh batu itu. Karena ruhnya udah diambil oleh Allah sebelum batu itu jatuh. Tidak merasakan sakit. Yang ada wangi gitu. Cek Fir'aun mah modar sih, cek Fir'aun kan tuh nyeri sih, padahal mah enggak. Allah selamatkan seperti itu. Ya, itu salah satu contoh yang nyata Bu. Ya, nah kalau kita kan di sini tidak ada suaminya yang seperti Fir'aun. Ya, nah jadi seperti itu, makanya cari saja keridhaan Allah. Yang penting melaksanakan kewajiban kepada suami itu dalam rangka mematuhi perintah Allah, itu saja kuncinya. Bukan karena suami. Bukan karena suami. Saya taat kepada suami karena Allah memerintahkan.
Saya suruh melayani suami karena Allah memerintahkan, gitu aja. Gitu ya. Makanya ketika kita sudah melakukan itu dengan baik, dan suami karena keterbatasan dirinya, entah keterbatasan keimanan, ilmu ya dan sebagainya, tetap menganggap ibu-ibu ini sebagai istri yang belum solehah, jangan bersedih hati. Berserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nanti Allah akan memberikan ciri yang terbaik kepada itu, memberikan balasan yang terbaik. Kemudian berdoa, jangan lupa berdoa kepada Allah ya, agar dibukakan pintu hati suami kita, gitu. Nah kemudian suami apa yang ditanya, Bu? Seorang suami oleh Allah juga ditanya. Yang pertama sama suami juga, sholatnya ditanya sama. Jadi sholat ini merupakan hal yang pertama kali ditanya oleh Allah kepada setiap hambanya, siapapun dia, termasuk sang suami, sholatnya. Yang kedua yang ditanya adalah apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ini berat kalau suami. Yang tanggung jawab siapa? Istrinya. Itu ditanya, apakah suami ini sudah betul-betul menjalankan amanah Allah, mempergauli istrinya dengan baik? Ditanya juga seorang suami ini, apakah suami ini sudah mempergauli istrinya dengan cara yang baik? Masiruna bil ma'ruf tadi, sudah mendidik istrinya menjadi seorang istri yang soleha atau tidak? Gitu. Ya, sudah bersabar tidak dengan sikap dan perilaku istrinya? Ditanya juga oleh Allah. Adil, Allah itu maha adil. Ditanya seperti itu. Ditambah kewajiban-kewajiban yang lain. Di mana anakmu? Ditanya anaknya. Anaknya ditanya, Bu. Karena anak ini berada dalam tanggung jawab seorang ayah. Banyak yang ditanya. Pokoknya setiap apa yang menjadi tanggung jawabnya ditanya. Tanggung jawab seorang laki-laki apa? Yang pertama, istri. Yang kedua, anak. Yang ketiga, ibu. Ibu ya. Nanti ditanya, ibumu gimana waktu dia masih hidup? Apa kamu terlantarkan? Atau bagaimana? Bagaimana sikapmu kepada ibu? Apakah kamu durhaka atau tidak? Ditanya, Bu. Ini seorang suami. Kalau istri mah enggak ditanya itu. Suami ditanya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya, halo? Yang ditanya apa lagi tadi? Pertama istri, anak, ibu, kemudian adik perempuan. Halo? Ya. Adik perempuannya, Bu. Ya. Udah nggak apa-apa lah. Cek. Cek 1 2. Cek. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Masuk ke rekaman, masuk. Yang pertama saya ulangi, yang pertama seorang suami itu ditanya adalah mengenai sholatnya, kemudian yang kedua kewajibannya, yang menjadi tanggung jawabnya. Siapa yang menjadi tanggung jawabnya? Pertama adalah istrinya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya? Apakah dia dolim? Ya? Atau baik seperti apa? Kurang dedet ya. Karena yang biasa megang ini kan ibu-ibu. Bu Adang udah lihai megang ini. Punyanya soalnya. Ya. Jadi pertama istrinya yang ditanya, bagaimana dia memperlakukan istrinya. Yang kedua adalah anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah ibunya yang ditanya. Itu menjadi tanggung jawab seorang suami, seorang laki-laki. Yang ketiga adalah adik perempuannya. Terutama adik perempuan yang mana? Adik perempuan yang janda. Ya, itu tanggung jawab seorang laki-laki. Ya. Hati-hati itu seorang, makanya saya ini anak perempuannya banyak. Jandana hiji ayah. Adik saya punya adik yang janda 1. Itu makanya saya, makanya bantuan gitu kan. Adik laki-laki saya 3, adik saya 2 kan laki-laki. Jadi keluarga tuh yang laki-laki 3, makanya ke adik-adik yang laki-laki, wayahna. Si teteh yang perempuan yang janda itu tanggung jawab kita bertiga. Karena yang ditanya kita laki-laki. Jadi perempuan ini apabila dia menikah maka tanggung jawab kepada suaminya. Ketika dia bercerai dengan suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya, kewajibannya kembali kepada ayahnya dan kepada kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya. Berat tuh ditanya. Si laki-laki mah gitu ditanya, Bu. Sampai ke adiknya ditanya. Adik perempuannya itu terutama. Yang menjadi itu adik perempuannya tanggung jawab si adik laki-laki atau kakak laki-laki. Gitu, Bu. Nah, ini jangan main-main nih makanya ya seperti itu. Ya. Kebetulan adik saya banyak perempuan, ya. Alhamdulillah lah gitu ya. Nah seperti itu, Bu ya. Masih ada, Bu? Masih ada waktu, masih ada 10 menit lagi. Silakan, Bu. Kalau seandainya
suami yang terlalu nurut kepada istrinya sehingga melupakan saudara-saudaranya gitu. Dia berat sebelah ke Berat sebelah. Berat sebelah. Berat sebelah. Ya. Keluarganya aja misalkan dia keluarga dia karena dia takut sama istri lagi. Gimana ya? Dia takut sama istrinya sehingga dia lebih memperhatikan saudara Istri dan keluarga istrinya. Oh gitu. Nah ini ya makanya saya bilang kita harus tahu dua-duanya, istri dan laki-laki. nurut aja gitu ya kan, perempuan tuh merasanya aja yang merasa Ya nggak gitu, harus adil ya gini. Karena nggak boleh bersebelah. Termasuk kepada kedua orang tua juga harus adil. Kita punya orang tua, tapi kita juga punya mertua. Maka kewajiban kita kepada mertua itu sama dengan kewajiban kita kepada orang tua kita. Jadi mertua itu sama jadi orang tua kita. Harus adil, harus imbang. Begitu juga perlakuan kepada saudara kita dan saudara istri. Harus adil, harus imbang. Tetapi tanggung jawab yang terbesar bagi seorang laki-laki terutama, itu adalah tadi saya bilang, ibunya dan adik perempuannya, terutama yang janda. Atau yang tidak menikah. Pokoknya yang tidak punya suami lah. Mau dia masih gadis maupun yang sudah janda. Itu tanggung jawabnya kepada si laki-laki tadi. Gitu. Ini harus dipahami oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki tentang tanggung jawab ini. Gitu ya. Tidak boleh berat sebelah. Gitu. Sehingga si perempuan harus bisa memahami. Gitu. Harus adil dalam hal ini, tidak boleh berat sebelah. Baru akan harmonis. Ya, gitu. Jadi dalam rumah tangga itu sebetulnya tidak boleh ada yang superior, tidak boleh ada yang lebih menguasai, tidak boleh ya. Harus sharing lah, saling mengisi. Suami dengan istri saling mengisi dalam hal ini ya. Gitu. Karena tidak semua kesempurnaan dimiliki oleh salah satu pasangan. Pasti ada kekurangannya. Gitu. Baru akan terjadi keluarga yang harmonis. Nah, itu. Misalkan udah nggak bisa ya gitu-gitu ya, digilangin juga aja misalkan. Jadi gimana juga? Oh. Terus aja misalkan ke istri aja. Oh, gitu. Sama keluarga sendirinya mah. Nah, itu yang pasti kan akan menimbulkan kekecewaan. Pasti, Bu. Akhirnya akibat daripada ketidakseimbangan tadi akan menimbulkan kekecewaan salah satu pihak pasti. Ya. Nah, ini kan menjadi sebuah ganjelan, Bu. Bukan hanya di dunia kekecewaan ini, nanti di akhirat menjadi tuntutan itu. Hati-hati. Makanya berpikirnya jangan cuma di dunia deh. Di dunia mah masih ketinggalan, nanti di akhirat berat. Kalau sudah di akhirat itu kita sudah mempertanggungjawabkan amal, tidak bisa beramal lagi. Oleh karena itu orientasi berpikirnya jangan hanya memikirkan di dunia, tapi pikirkan nanti akibatnya di akhirat seperti apa. Makanya supaya selamat kita harus mengerti tanggung jawab kita masing-masing. Ya kenapa mic-nya jadi gini, not ini? Ini. Padahal saya megangnya udah begini loh, Bu, udah di bawah ini. Ya. Saya megangnya udah hati-hati ya sih. Kekeh ya. Saya udah hati-hati. Ya. Nggak tahu. Ya. Gitu. Jadi seperti gitu, Bu, ya. Itu harus diberikan pemahaman bahwa kita hidup di dunia ini akan berdampak kepada kehidupan akhirat. Setiap amal yang ada di dunia selalu berdampak dengan akhirat. Gitu. Jangan sampai menyesal. Tunaikan kewajiban sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi. Insya Allah selamat. Nah, ini salah satu cirinya tadi, ketidakharmonisan itu pasti akan menimbulkan kekecewaan. Di dunia saja udah ada kekecewaan, kayak di akhirat komo-komo. Ada tuntutan lagi nanti. Didakwa lagi oleh saudara-saudaranya yang berada dalam tanggung jawab laki-laki tadi. Ini juga harus difahami oleh istrinya. Gitu, harus difahami. Istrinya harus paham, nggak boleh begitu sikapnya. Nggak boleh. Gitu. Bu, itu mungkin ya karena ketidakpahaman dua-duanya sebetulnya. Ya, ada memang yang begitu. Iya, memang ada yang begitu, Bu, ada ya. Jadi dalam rumah tangga tidak ada yang saling mengalahkan, sebetulnya nggak boleh ada saling mengalahkan. Salaki elehku pemajikan, pemajikan elehku salaki. Tidak ada sebetulnya, nggak boleh itu. Ada istilah saling mengalahkan, itu tidak boleh. Yang ada saling memahami, saling pengertian.
Ya. Makanya ada 4 T kan. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, tasamuh. Itu konsep-konsep berumah tangga teh eta. Termasuk di dalamnya adalah tasamuh, toleransi. Ta'aruf, saling berkenalan, kemudian ta'awun, saling tolong-menolong. Itu konsep rumah tangga itu. Harus ada dalam rumah tangga itu. Tidak boleh saling mendominasi. Istri mendominasi laki-laki, laki-laki atau mendominasi perempuan, tidak boleh. Saling berbagi. Istri itu selain pasangan hidup juga menjadi sahabat dalam kehidupan. Komo geus sudah tua mah udah kerasa, Bu. Anak-anak sudah nggak ada di rumah siga sayeuna di imah duaan. Nya. Lompat ke dapur gok deui jeung eta. Ka kamar gok deui jeung eta, panggihna, Bu. Ka tengah imah panggih deui jeung eta. Eueuh nu lain. Iya. Dua istri dah. Itu fakta, Bu. Gitu. Jadi eta deui gitu ya. Kalau waktu ada anak mah kan enggak. Kadang-kadang ketemu dengan anak, ngobrol dengan anak gitu kan. Ini anak sudah nggak ada di rumah, udah pada jauh semua. Gitu. Makanya komunikasi ini penting. Kalau suami istri tidak ada komunikasi, tidak harmonis, gimana coba, Bu? Kalau sudah berdua begitu. Kalau waktu ada anak mah bisa kahibur sama anak. Sekarang sudah berdua, ngobrol jeung kursi. Ya? Aduh. Tambah repot ya. Gitu. Iya. Dibawa apa? Aku bosan gitu ya, Ibu. Dibawa jalan-jalan. Iya, betul. Healing. Healing, betul. Makanya tapi memang benar sih, apa ya? Makin tua tuh harus makin romantis, betul, Bu. Karena tadi ketika anak-anak sudah tidak ada di rumah, kita berdua, kalau kekakuan itu dipertahankan, makin boring. Makanya kita harus ada variasi ya, gitu. Saling memahami tadi. Kalau ego yang dipertahankan berat, rentan, ya, itu, rentan. Itu, Bu. Ada lagi, Bu? Masih ada? Masih ada 3 menit. Alhamdulillah, ya Ibu sekalian. Iya, diserahkan. Seorang ibu, jadi beliau itu udah nikah 2 kali. Ibunya, istrinya. Setelah dua-duanya meninggal, dulu itu setia mendoakan suami istri yang pertama, yang kedua mah jarang doain gitu sama, karena ya yang cinta pertama mah mungkin kali udah ayam kayak mana gitu ya, udah seperti apa gitu. Tapi yang saya tanyakan itu tuh nyampenya doa yang suami pertama apa yang kedua yang selalu Hilirnya doakan ya enggak kan gitu kan rata-rata begini, Bu. Kalau suami yang kedua itu kan pasti kurang ini ya karena nggak punya anak. Kalau yang satu selalu didoain sama istri yang pertama itu. Nah yang saya tanyakan itu tuh doanya nyampainya yang ke satu yang kedua doanya. Kalau urusan ngadoa mah pertama tentu saja keikhlasan yang berdoanya ya. Gitu. Siapa yang paling ikhlas mendoakan, ya insya Allah itulah yang diterima ya. Intinya dalam berdoa ini harus ada keikhlasan mendoakannya gitu ya, ketulusan. Jadi masalah diterima mah jangankan kepada suami, kepada orang lain juga insya Allah sampai kepada orang lain ya. Yang penting ikhlas mendoakannya gitu. Insya Allah sampai kalau doa mah gitu. Enggak masalah itu mah ya. Ada yang kejadian selalu mendoakan iya. suami pertama aja yang iya. kedua namanya ya. Enggak didoakan yang kedua. itu rebutan. Ya itulah ya. Udah mau ke Bu ya, sampai di sini dulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana ya ma'bud walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa lil khairi qaribna wa anisari abidna wa qdi hawaijina min umurid dunya wal akhirah. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.